Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Jadi teman-teman, di samping saya ini sudah tidak asing lagi ya di dunia pencak silat, Hanif Panyekah. Mana orangnya? Mana orangnya ya? Jadi Hanif ini adalah keluarga juara. Ini perlu kali ya. Dibilang amin ya Allah. Bukan cuma Hanif aja yang juaranya, jadi keluarga juara dia, mulai dari papa, mamanya ya, itu juara semua. Legend, kakak, dan juga istrinya. Jadi dia ini keluarga juara semua deh. Insya Allah nanti anaknya juara juga ya. Amin. Amin. Jadi teman-teman, ini pembahasan sama Hanif ya. Hanif ini top global lah kalau di pencak silat tuh nomor 1 kalau dia terkenalnya tuh. Bisa. Jadi ada yang beberapa hal yang pengen saya tanyakan ini sama Hanif ini ya. Kenapa sih beratnya ini kayaknya gendutan ini? Bener nggak nih naik nih beratnya nih? Iya naik. Itu tandanya saya bahagia. Bahagia ya, sama kayak saya Rade. Nah, bahagia. Ikutin biar nggak jomplang gitu. Berapa nih berat sekarang nih coba? Ya untuk lawan-lawan saya 70. Jadi santai aja. Jadi sama nih kita, sama berat kita 70 deh. Sama 70. Jadi lawannya Hanif seneng nih, Hanif oper ini, bisa nggak dia nurunin di kelasnya ini? Seneng kali kalau digituin sama lawan. Jadi Hanif beratnya naik ya, apa karena faktor COVID? Nah, ngomong-ngomong masalah COVID, apa kegiatan adek di COVID ini? Latihan atau enggak nih sampai badannya naik ini? Ya mungkin ini yang pertama efek COVID. Lockdown ya? Efek lockdown karena ya mungkin latihan juga tidak terlalu dipresur, yang penting jaga imun, jaga kebugaran saja. Jadi ya alhasil sangat bahagia saya. Bahagia ya. Jadi tetap latihan, cuman nggak terlalu dipres, tapi makannya yang banyak gitu ya. Nah itu kan dikhawatirkan untuk imun kita tetap terjaga. Tetap sehat ya, biar terjauh dari penyakit juga. Ya, amin. Oke ya, jadi Hanif tetap latihan. Di lawan Hanif tetap waspada, jangan lengah kalian. Waspadalah. Jadi Hanif ini aku pengen bahas tentang ciri khasnya. Jadi ciri khas Hanif ini dengan pasang seperti ini tuh. Asik. Itu banyak sekali yang menirukan itu ya. Termasuk anak buah saya. Bukan anak buah ya, atlet saya itu, saya sih siapapun dia mengidolakan selagi itu memotivasi, sok monggo gitu. Yeah. Selagi itu memotivasi, jangan sampai kita pelatih atlet saya harus seperti saya gayanya, enggak boleh seperti itu ya. Yeah. Nah, ini pasang ya. Pasang tuh udah booming sekali pasangan seperti ini ya. Nanti akan saya tanyakan ini deh. Pasang. Langsung jawablah sekalian ya, pasang sama bermain. Nah, cara bermain Hanif ini nih, saya lihat nih tengil dan buat lawan emosi. Tolong dijawab dulu, apakah memang sengaja, apa ciri khas gimana ya? Mulai dari pasang dan bermain tengil itu. Ya mungkin kalau untuk pasang, saya orangnya tertantang untuk membuat suatu jadi kearifan lokal, itu kreatif diri sendiri gitu ya. Kreativitas kreativitas yang unik mungkin ya, unik tapi itu. Orang tuh bisa ngikutin gitu deh. Ya mungkin salah satunya bisa seperti itu, atau juga bisa sebaliknya, orang tidak bisa mengikuti gaya pasang dan punya kebanggaan tersendiri ketika pasang Hanif diikutin oleh orang lain, apalagi yang berbeda perguruan. Jadi kalau orang bilang, itu pasang Hanif gitu ya. Nah, itu mungkin itu salah satu penghormatan terbaik untuk saya gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau ada yang ngikutin, berarti positif. Positif. Tuh. Berarti ada orang yang mengakui saya bahwa saya pesilat gitu kan. Ya alhamdulillah. Dari sisi lain dengan cara saya bermain, bongkar jangan. Nantilah, telepon aja ya. Bongkar dong, bongkar. Sebetulnya untuk Hanif pribadi sih, kali aja kan bisa buat pelajaran bagi mereka juga. Iya. Sebetulnya buat Hanif pribadi tidak terpatok dengan suatu permainan. Dan Hanif tidak peduli orang lain bermain seperti apa, orang lain punya teknik apa. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Mungkin omongan saya bisa ditiru orang lain, bisa diserap oleh orang lain, tapi orang lain mungkin bisa nggak menerapkan. Nah itu, jadi saya tidak khawatir dengan hal itu. Jadi gitu. Jadi untuk gaya saya sendiri mungkin ya itu sudah bawaan dari lahir seperti itu. Mungkin dari efek sering dibawa oleh orang tua untuk nonton pertandingan saat kecil. Dulu tuh saya bahkan bisa jadi pengamat. Dulu tuh mengenal teknik counter, tapi ditanya oleh senior, apa counter? Nggak tahu. Padahal sering mengamati ya. Ketika senior lagi tanding, counter, tapi
Pas ditanya kantor apa nih, nggak tahu apa, karena itu sering mendengar gitu kan. Nah dari situlah efek mungkin saya bisa saat bisa belajar untuk permainan seperti ini. Jadi dibilangnya apa ya? Punya pola ya nggak punya. Saya ngerasain seperti itu ketika pelatih bilang, kok Hanif ini nggak punya pola gitu kan. Saya berpikir, masa iya sih saya nggak punya pola? Dipikir-pikir lihat video sendiri. Tapi justru gaya Hanif tuh malah terkenal loh seperti itu. Ya, mungkin itu rahmat dari Allah gitu kan. Mungkin itulah salah satu positifnya, alhamdulillah ketika itu diikutin dengan positif. Asalkan yang nggak boleh itu kaidah pasang jangan dihilangkan. Itulah gimana pun gaya setengil mungkin tetap ada kaidah gitu deh ya. Dan kalau aku lihat ya di pertandingan Abah Dani dulu, ayahnya Hanif tuh mirip-mirip gaya permainannya. Tapi Abah lebih ke monoton, lebih fighter banget ya, fighter banget. Tapi mungkin dulu kan nggak sebanyak sekarang tekniknya, tapi ganas banget lah Abah itu. Padahal Abah sama Hanif ada satu kesamaan sih sebenarnya. Dari segi fisik dia nggak terlalu bagus, sama saya juga tidak terlalu tapi bagus. mainnya fighter kalau aku lihat lo deh. Nah itu kembali lagi bakatnya lihat ya, ke hati. Semua tentang hati. Percuma fisik seseorang bagus, teknik speed power luar mental kalau nggak ada gitu ya. Ya di situ kita bertarung dengan mental aja, dengan mental, dengan sugesti, apa boleh buat. Jadi kuncinya mental deh. Nah itu dia. Jadi kalian sehebat apapun kalian, fisik oke, teknik bagus, taktik bagus, mental ciut, hilang semua deh ya. Hilang semua. Hilang semua. Jadi mau nendang nggak berani, nervous gitu kan. mau fisiknya ngepres nggak berani gitu ya. Jadi balik lagi ke mental deh. Betul. Saya juga ada suatu kebanggaan sih untuk papa, kalau Hanif kan bilangnya abah kan. Abah itu ketika PON tahun 97, 95 gitu ya. Lupa lagi Hanif. Dia nggak latihan selama 4 bulan atau 2 bulan gitu ya. Karena patah tulang kering. Nah di situ dia hanya bervisualisasi saja. Akhirnya hanya latihan sekedar duduk. Jadi dia 4 bulan itu nggak latihan fisik. Pemulihan aja. Visualisasi jadi ya. Ketika tanding alhamdulillah juara PON. Terus fisiknya gimana? Semua tentang hati. Oh, tentang hati saja. Dia memvisualisasikan. Tetapi juga dia kan Abah kan udah punya nama gitu kan ya deh. Padahal itu umurnya tuh udah 30-an loh padahal. Tapi maksud saya kalau orang udah punya nama tuh, kalau lawannya punya mental jelek dia tuh kadang ragu juga. Padahal kita tuh nggak ada fisik sebenarnya. Padahal itu tuh lawannya lawan buyutan semua, apalagi yang namanya Pak Immanuel Dondi gitu kan, sama Jawa Timur tuh ada satu lagi. Lupa lagi. Itu kan saingan lah ya. Itu saingan kerasnya Abah. Tapi sisi lainnya mungkin itulah terbentuknya mental. Mungkin mental bisa dibentuk oleh diri sendiri, percuma pelatih mengarahkan untuk pembentukan mental orang sekitar. Lingkungan juga sangat terpengaruh. Lingkungan ya. Oke. Nah sekarang kita bahas ciri khas satu lagi, rambut ini. Aku nih kalau lihat udah pikok gitu kan, ke belakang Hanif ini. Nah apakah ada arti sih dek di pikok rambut adek tuh? Apakah pernah sekali adek waktu rambutnya nggak dipikok kan di Belgia? Itu karena nggak bisa berwarna, harus sesuai paspor. Sampai. Gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau boleh harus dipikok gitu ya? Iya itu udah pikok sampai Hanif tuh di parkiran loh ya. Di parkiran sampai ngecat sendiri sama nggak ada air, dicat pakai hitam sama air. Tadinya memang pikok. Tadinya pirang gitu ya? Pas di sana cek. Dubes dicek nggak boleh. Sampai di tempat parkir pakai aqua gelas 2 biji 3 biji gitu, diginiin dibersihin. Beli dulu ya? Beli dulu. Saking segitunya gitu lah, nggak bisa ke Belgia Open waktu 2018 ya, 17. Jadi pokoknya di Belgia waktu itu tuh hitam gitu ya. Hitamnya tuh gara-gara selalu hitam kan. Gara-gara nggak boleh gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu alasannya waktu itu Hanif tanding rambutnya hitam ya. Jadi ada yang bilang Hanif rambutnya hitam tenaganya hilang katanya. itu enggak sampai ngomong kosong aja tuh ya. Ngomong kosong. Nah balik lagi rambut tadi, apakah ada arti tuh? Itu sebetulnya ada lambang tuh. Awal mulanya pada PON sih, nggak Popnas sih, dipelajar gimana caranya saya supaya percaya diri, makin cool, udah mah ganteng gitu kan, mengganteng-gantengkan diri sendiri gitu kan. Akhirnya pede ya. akhirnya dicat rambut, dari situlah mulai. Udah tambah ngerasa ganteng ya. Nah, inilah style saya. Gitu. Inilah jati diri saya. Jadi Hanif pada saat Popnas ya menemukan jati dirinya ya. Dengan ciri khas saya ini Hanif loh
dengan rambutnya dicat seperti itu. Karena salah satu motivasinya waktu Popnas 2015, pertama tuan rumah, kedua orang pertama Popnas, ketiga salah satu motivasi di perguruan Hanif belum ada yang juara Popnas. Nggak tahu, belum ada, nggak tahu udah lama nggak ada. Nah dari situ salah satu motivasinya, dan ketiga lawan-lawannya juga pengalaman semua gitu kan, udah mengikuti event nasional. Misalkan Hanif baru orang awam gitu kan. Nah, akhirnya disitulah merubah diri, bagaimana saya memikirkan diri saya dengan kenyamanan. Akhirnya melakukan sampai saat ini, berarti hampir dari 2015 ke 5 tahun lah ya. Hampir 5 tahunan, terus diwarnain sampai ke bawah senior gitu kan. Apalagi senior. Sekarang udah nyaman ya dengan nyaman. Style seperti ini ada ya. Nyaman. Tapi kalau disuruh perajab nanti yang botak. Tapi nggak takut botak ya? Nggak takut, tetap ganteng. Kalau aku nggak mau botak deh, nggak tahu kenapa dari dulu. Aku masuk kuliah tuh kalau disuruh botak, suruh pusap terus tiap hari gitu. Nggak mau botak, pusap apa aja gitu. Cuman sekali deh botak waktu karakter building itu botak. Oh, di baju jajar. Iya, baju jajar. Belum nyobain nih, harus nyobain nih. Dede, ini belum pernah ya? Karakter building. Ini mana nih pelatnas? Gimana ini nih? Oh, pelatnas ini batu jajar. Pelatnas belum nyicip ini. Belum dibilang pelatnas ini, belum nyicip ini di Kopassus ini deh. Kita pengen nyobain disiksa sama Kopassus ini supaya mental kita kuat. Iya, biar terbentuk lagi. Ini ada kalau ini aja udah terbentuk ya, apalagi udah masuk Kopassus nanti karakter building. Di Hanif ini ya, di umur yang masih muda, prestasi yang luar biasa sekali. Tapi teman-teman juga jangan menilai misalkan dari luarnya saja. Hanif tengil, tapi pada saat kita bertemu langsung orangnya asik, benar, baik. Nah, aku lu sempat juga berpikiran sama Hanif, lu ini anak ini sombong gitu deh. Ini kejujuran pertama ya. ketemu ya. Iya, pertama ketemu. 2015 itu di Jawa Barat itu. Ya. Jadi ini bukan cuma aku ya, mungkin tim-tim juga ngadep, ini kok anak ini sombong sekali. Tapi setelah itu kita ngobrol asik loh, gue bilang asik. Ini benar. Jadi pembelajaran bagi saya, jangan pernah menilai orang tuh dari luar ya. Betul. Sebelum kita ngobrol langsung seperti itu, dan orangnya memang asik kan ini. Emang saya dari Popnas juga, dari pas Popnas ke nasional. Apalagi tuh yang namanya provinsi istri saya tuh. DKI ya. Itu. Jabar sama DKI itu emang ini terus. Itu tuh ini paling Popnas tuh paling dibenci sama anak-anak DKI itu. Ada yang laporan kan. Nah udah itu ya udah. Akhirnya lama-kelamaan kenal sama mereka, dan akhirnya kan mereka tahu siapa Hanif gitu kan. Jadi banyak sih netizen juga. Jadi sama seperti saya juga ya. Jadi bertanggapan yang tadinya ini menanggap Hanif seperti ini, pas sudah kenal asik ternyata gitu kan ya. Ya jangan harus kuat aja dibulinya. Tapi setelah Hanif booming malah ketengilan itu disenengin orang loh, Dek. Iya gitu? Iya, jadi komen itu Hanif tuh memang ciri khasnya dia seperti itu. Jadi orang tuh memang senang. Tapi saya bersyukur masih ada yang ngebelain ketika video gitu. Jadi ya semua itu ada proses dan dampak positif negatif. Harus kuat ya menghadapi netizen ya. Biarkan saja. Tidak penting. Yang penting kitanya tetap happy ya. Nah, tetap happy, tetap memberikan yang terbaik untuk adik-adik silat khusus ya. Mantap. Alah, belok enggak. Efek lockdown ini. Nah, ini Hanif. Ini yang pengen saya pertanyakan. Mungkin orang lain juga pengen banyak bertanya tentang ini ya. Masalah viralnya Hanif. Jadi viralnya Hanif ini, yang membooming Hanif ini ya, gara-gara Hanif itu memeluk Prabowo dan Jokowi. Benar nggak itu waktu viralnya itu ya? Nah, yang pengen saya tanyakan, apakah sebelumnya tuh memang ada niatan deh untuk memeluk mereka gitu kan? Nah, alhamdulillah sebetulnya itu adalah rahmat dari Allah sebetulnya. Kapan-kapan lagi ya bisa memeluk orang besar gitu ya? Sebetulnya tidak untuk di planning seperti itu. Tidak ada rencana ya? Karena mungkin emosional secara alami, bangga juara juga gitu ya. Itu karena efeknya 32 detik terakhir itu yang kalah, datang presiden, dilihat presiden gitu kan, dilihat ketua IPSI, Bapak Prabowo gitu kan, ada Bapak Jokowi, ada tokoh sepuh lain. Itu saya berpikir ketika saya kalah di situ, di mana harga diri saya. Ya akhirnya kan berusaha menenangkan diri meski penonton panik, tapi saya berusaha tidak panik seperti penonton. Itu aku nonton adek itu deg-degan banget sama Vietnam tuh. Poin kejar-kejaran, memang di situ aku lihat permainan adek terbaik sama Vietnam tuh. Ya, aku mengamatin si Hanif main sama berapa kali sama Vietnam itu terbaik. Menangnya memang udah menang dari awal. Kalahnya adek itu karena pelanggaran. Pelanggaran. Tapi bisa disusul lagi, itu keren. Sebetulnya itu sih dia itu salah satu kelas C yang tidak terkalahkan ya. Bener ya?
belum terkalahkan. Dia mungkin pengen balas dendam, di kejuruan ketemu kalah sama Hanif 3-2. Nah di Korea Hanif kebalas lagi perak. Nah disinilah partai penentuan siapa yang terbaik. Jadi skornya ada 1-1 kemarin ya. Kalah terbaik, ya akhirnya di situ punya motivasi juga untuk bisa mengalahkan gitu kan. Ya alhamdulillah mengizinkan, dan akhirnya nggak tahu sampai saat ini dipikirkan kok saya bisa sampai berpelukan seperti itu. Mungkin ya tadi dibilang takdirnya gitu kan, refleks kali ya, refleks ada kode untuk bangsa ini seperti apa gitu kan. Ya akhirnya apalagi kemarin tuh lagi panas-panasnya ya. Ya itulah pertarungan politik gitu kan. Tapi akhirnya kan mereka sekarang bersatu untuk Indonesia. Ya alhamdulillah Allah telah mengizinkan apa yang mereka inginkan lewat pencaksilat ya. Jadi ada statusnya pencaksilat mempersatukan gitu ya. Alhamdulillah kan, jadi untuk bangga semua pencaksilat juga itu sih ya. Jadi bangga sih melihatnya. Sebenarnya memang nggak ada direncanakan berarti ya. Nah, oke, jadi jelas ya teman-teman. Jadi memang nggak ada rencana buat memang aku nanti akan memeluk Jokowi dan Prabowo, nggak ada deh ya. Memang itu sudah mengalir sendiri, dia udah bangga lihat dua orang hebat di sana langsung dipeluknya. Jangan bermusuhan lah, jadi kode lah gitu ya. Jangan bermusuhan, lebih baik kita berpelukan gitu. Karena saya tuh takut pas pampresnya udah ngelirik aja. Nanti ngapain tuh meluk-meluk gitu ya? Iya, tapi akhirnya dia pengertian malah bangga gitu. Nah, setahu saya nih ya, setahu saya dan bukan setahu saya, sudah banyak lah yang tahu kalau Hanif ini membangun padepokan. Benar nggak nih di rumahnya ini ya? Tuh, dari mana ya? Tahu harus ini. Dan teman-teman juga harus tahu ya, padepokan Hanif membangun padepokan. Terus padepokan ini tuh untuk Hanif pribadi atau bisa juga untuk pertandingan atau bisa juga perguruan lain latihan juga, ini bagaimana? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya. Kasih tahu. Saya hidup di pencaksilat. Saya harus berbakti kepada pencaksilat. Saya harus memberikan yang terbaik untuk pencaksilat, atau punya mimpi bagaimana saya harus mempunyai sekolah, bahkan sekolah, entah sekolah bisa nyaingin sekolah olahraga lah deh, atau PPLP gitu ya. Itu khusus silat ya, masih cita-cita khusus silat, sekolah olahraga pencaksilat. Padepokan ini tidak hanya untuk pribadi saya. Saya memberikan padepokan ini untuk adik-adik yang ingin berlatih, orang-orang yang ingin bersilaturahmi. Namanya juga sudah silat, berarti orang sudah memahami itu. Jadi apalagi perguruan sendiri sangat terbuka untuk perguruan silat Tajimalela, khususnya KPSN Nusantara juga gitu kan. Apalagi bahkan saya senang ketika ada yang untuk menawarkan, yuk saya pengen datang ke situ bersilaturahmi, sangat senang sekali. Tapi harus tetap jadwal yang pas gitu kan. Jadi padepokan ini bukan semata-mata ingin menyombongkan diri, tapi ini sebuah kebanggaan, cita-cita ayah saya sendiri dari dahulu ingin punya padepokan, dan akhirnya Allah mengijabah melewati saya gitu kan. Jadi memang tadi itu memang cita-cita dari abah ya, tersalurkan oleh adik berarti. Saya juga harus bisa mempunyai kebanggaan hasil dari petik dari pencaksilat apa sih. Ya minimal kita hidup di dunia ini banyak dosa, yang minimal kita punya amal jariahnya. Betul. Luar biasa itu sih. Jadi siapapun boleh ke latihan. Boleh siapapun, perguruan apapun. Nanti boleh dong, aku mau ngevlog ke tempat padepokannya ada ini. Persilahkan, nanti kalau udah rumah beres juga ya. Ya siap. Nanti pada saat udah selesai semua deh ya. Iya. Kita datang lihat padepokan Hanif di sana ya. Iya. Insya Allah siap kesana lah. Terakhir, Hanif kan dari Tajimalela ya. Oke. Tajimalela. Jadi Tajimalela ini saya lihat memang sangat besar dan kuat di Jawa Barat, tapi deh belum sampai ke luar negeri nih. Cuma aku nggak tahu ada niatan nggak sih melalui melalui Hanif supaya Tajimalela ini menyebar nih. Sebenarnya udah banyak nanya nih, Tajimalela ini ada nggak di sini, waktu di konten-konten aku sebelumnya itu ada nggak di sini. Nah, ada nggak sih niatan menyebarkan seperti itu, atau ada pelatihan dulu di padepokannya Hanif kan, pengurus-pengurus di setiap provinsi gitu? Sebetulnya kalau saya dikasih izin oleh Allah, punya rezeki banyak, saya tidak akan banyak berpikir lama untuk membiayai orang-orang. Siapa yang mau silakan. Bahkan di luar negeri pun saya biayain. Yuk untuk mengembangkan Tajimalela, saya tidak terpeduli lah. Saya hanya untuk niat pribadi saya sendiri. Orang yang mau ikut ya wes, tidak. Saya kan niatnya untuk bagaimana Tajimalela tersebar di seluruh Indonesia, minimal itu aja. Misalkan kamu siap tinggal di sini, membuka sini, saya bukakan aksesnya, gitu kan. Membiayai berapapun saya biayai, asalkan jujur.
itu cita-cita Amanah mulia, cita-cita mulia. Saya pengen banget Haji Mayala bukan hanya Jawa Barat, DKI, Banten, Sulawesi gitu kan. Sekarang juga alhamdulillah di Goa sudah ada gitu kan. Di Palembang nih belum ada nih. Kalau bisa nih sebarin juga nih di Palembang nih. Insya Allah kalau diterima oleh anak-anak Palembang. Diterima dong. Saya siap bantu menyebarkan di sana nanti. Alhamdulillah. Mendampingin Insya Allah. Nanti saya akan doain juga saya bisa membuat padepokan di Palembang nanti. Amin. Harus itu kewajiban. Harus kewajiban. itu impian saya juga nih. Harus ini deh. Iya. Harus ini insya Allah. Semoga dari YouTube ini membawakan hasil yang manfaat. Amin. Gitu kan? Iya, amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi Ali ini juga kan kita harus bilang the legend lah, sudah pernah membela merah putih gitu kan. Kita sama-sama untuk bagaimana berpikir tentang pencaksilat untuk Kemajuan, kita mengembangkan bukan hanya top perguruan gitu kan. Tapi kalau saya masih banyak PR untuk mengembangkan perguruan silat Haji Mayala. Saya orangnya tidak mau banyak ngomong untuk perguruan saya sendiri, tapi saya ingin hanya membuktikan pada perguruan. Saya beli omongan orang-orang yang menyepelekan saya. Itu aja sih. Jadi Hanif akan membeli orang-orang yang menyepelekan Hanif ya. Saya terjadi loh ini. Terjadi loh waktu pas Di IG ya. Di IG. Oh, itu aku Di yang IG. apa yang salaman itu kali ya. yang ini ya. Bentar ya. Tonton terus. Gak apa-apa, nanti aku masukin langsung itu tadi kata-katanya. Mana? Sinyal lemah. Kagak ada wifi lagi. Gak masalah, ditungguin oleh netizen. Ntar ada kok ada. Ini bisa kisah nyata, ini bisa jadi kisah nyata. Kisah nyata jadi motivasi itu. Dulu tuh sebenarnya saya sangat disepelekan oleh orang lain. Cuman karena orangnya terlalu lempeng, lurus-lurus aja. Whatever lah gitu. Masa gaulnya whatever lah gitu kan. Tapi tidak peduli terhadap itu gitu kan. Tungguin ya guys. Biar pembuktian bahwa omongan kisah itu nyata adalah ya? doa. Bener loh, kadang kita tuh apa yang kita ucapin itu insya Allah akan terkabul itu ke depannya dek. Betul. Selagi kita yakin. Selagi kita positif. Aku juga dulu gini dek. Aku waktu 2008 tamat sekolah baru masuk kuliah itu. Nulis di binder kuliah aku, cuman nggak tahu lagi kemana ya. Itu saksi bisu banget itu. Tuh. Oke, nanti match screen deh. Ini capturein nanti kirim ke aku nanti. Ya. Nanti aku cari aja deh, nggak apa-apa. Ya. Remehkanlah diriku sekarang karena kelak Anda akan memperebutkan salam dariku. Itu 19 Juli 2016. Ya. Jadi boleh orang meremehkan kita ya. Nanti suatu saat orang itu akan memperebutkan tangannya Hanif gitulah intinya. Padahal ini tuh di situasi lagi ya saya merasa dikecilkan. Saya merasa dia orang beranggapan seperti nggak percaya lah sama Hanif, gitu percaya ya. bahwa saya akan mendapatkan medali emas. Tapi di sisi lain saya punya Allah bukan punya manusia. Iya. Saya berdoa bagaimana ya pasrah. Akhirnya saya tidak terduga saya bisa mengalahkan ex atlet pelatnas. Saya bisa mengalahkan senior yang sudah kiprah di nasional. Punya nama gitu kan. Nah dari situlah saya berpikir bahwa saya percaya bahwa doa itu adalah kata-kata itu adalah doa. Doa, ya betul sekali. Jadi terima kasih buat Hanif ya. Udah panjang lebar. Part 2 ada ya. Part 2 nanti saya buat lagi sama Hanif, oke? Oke. Akan lebih seru ini. Nanti saya juga jangan salah ada di vlog tentang Adeni. Siap, di siap. vlog Hanif. Siap. Jadi nanti ditunggu Hanif yang nge-vlog saya juga deh ya. Tapi yang nanya. Oke, siap boleh. Aku yang nanyain Hanif tapi di vlog Hanif gitu ya. Iya. Jadi saya tuan rumahnya nanti di channelnya Hanif. Oh ya channelnya Hanif jangan lupa di subscribe ya. Hanif Panjeka channel. Jadi di subscribe buat channel Hanif. Oke dek, terima kasih atas siap. bincang-bincangnya teman-teman. Ditunggu part 2-nya perbincangan saya sama Hanif lagi ya. Mungkin masih ada pengen ditanyakan boleh komen di bawah bersama Hanif. Gitu. Akan saya tampung komen. Saya akhiri, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.